Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Sampai. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Renatus saya, nomor induk nasional dosen 08 1507 8303 NUPTK 10477166162130243. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Fajar Timur Atambua, program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, maksud, dan tujuan dari otonomi daerah. Saya akan mengecek kehadiran Angelina Alus, Ya, Pak. Armadina Un, Ada, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Franciscus Pedivere, Hadir Pak. Emmanuel Mali, Hadir Pak. Yosef Neko, Ada Pak. Aprilia Netili. Hadir, Pak. Baik, semua hadir ya pada kesempatan ini. Ya, Pak. Siapkah kita belajar hari ini, adik-adik? Siap. Baik, siang hari ini kita akan belajar tentang pengertian, maksud, dan tujuan dari otonomi daerah. Baik, sebelum memulai dengan materi, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Atau kira-kira apa itu otonomi daerah yang adik-adik ketahui? Baik, silakan. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri dan ketimpangan masyarakat setempat dengan pengaturan undang-undang daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mungkin jawaban dari saya sekian. Terima kasih. Nah, kita akan memulai dengan sejarah otonomi daerah di Indonesia. Baik, kita lihat yang pertama, kita mulai dari zaman kemerdekaan. Ya, kita merdeka tahun berapa kita merdeka? 1945. Aja ini kalau ini terlalu lari. Biar lebih enak. Tahan saja. Baik, kita mulai dari zaman kemerdekaan sampai tahun 1998. Negara Indonesia menganut adanya sistem sentralisasi. Tetapi sebelumnya di tahun 1945 sebetulnya kita sudah memulai dengan otonomi daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Di situ dibentuk adanya Komite Nasional Daerah dan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada saat itu negara Indonesia memberi keleluasan kepada daerah untuk mengatur, mengurus daerahnya sesuai dengan tetapi sifatnya belum terperinci. 1948 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang membuat tentang urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah untuk mengatur, mengurus urusan di daerahnya. Lalu pada tahun 1957 Undang-Undang tahun 1948 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957
yang memuat tentang adanya pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 1965, bangsa Indonesia atau pemerintah merevisi Undang-Undang tahun 1957 menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965. Di situ membuat tentang urusan-urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi pada saat itu terjadi instabilitas politik atau tidak stabilnya politik. Adik-adik tahu pada tahun 1965 terjadi peristiwa apa? Nggak tahu Pak. Peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 atau yang disingkat dengan G30 SPKI. Terjadinya instabilitas politik itu bahwa adanya pemberontakan di berbagai daerah yang menyebabkan pemerintah pusat harus fokus kepada urusan adanya pemberontakan di berbagai daerah. Kemudian pada tahun 1974 bukan lagi otonomi luas, tetapi berubah menjadi otonomi nyata dan bertanggung jawab. Lalu pada tahun 1999 otonomi daerah mulai memperhatikan kemampuan daerah, ekonomi, sosial dan politik di daerahnya. Lalu pada tahun 2004 dimulai adanya pemilihan langsung, di mana bupati dan wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan hal ini berlanjut sampai tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang berikut kita lihat dari segi geografis. Tadi kita lihat dari sisi sejarah. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Berdasarkan data terakhir, negara Indonesia memiliki 17.001 pulau. Ada berapa pulau adik-adik? 17.001 pulau. Itu menunjukkan bahwa negara kita merupakan satu negara kepulauan dengan berbagai karakter dan ciri corak. Kemudian kita memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota madya. Baik, ada berapa provinsi adik-adik? 38 provinsi. Baik, data terakhir menunjukkan bahwa provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 38. Dan kita juga memiliki berbagai karakteristik budaya, suku, keadaan tanah, iklim, dan kondisi geografis. Karena itu sangat penting adanya otonomi daerah supaya berbagai daerah dengan karakteristik kedaerahannya mengurus persoalannya, mengurus permasalahannya sesuai dengan potensi atau permasalahan di daerahnya. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat serius bicara tentang pengurusan sampah. Misalnya daerah kota itu kadang cenderung berpikir tentang bagaimana mengurus sampah. Sementara ada daerah-daerah tertentu yang berbicara tentang bagaimana mengurus air bersih. Ada daerah-daerah atau ada kabupaten-kabupaten yang sangat kesulitan akses air bersih. Kemudian ada kabupaten-kabupaten tertentu yang bicara tentang tanah yang tandus, tanah yang gersang. Lalu ada kabupaten-kabupaten tertentu yang luas wilayahnya lebih dominan tentang meliputi laut. Berdasarkan karakteristik tersebut dan menunjukkan bahwa permasalahan atau persoalan di daerah tidak persis sama atau tidak benar-benar sama. Karena itu otonomi daerah itu sangat perlu supaya masing-masing daerah bisa melakukan perencanaan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di
daerahnya. Baik dipahami adik-adik. Baik. Itu bahwa secara sederhananya bahwa masing-masing kabupaten itu permasalahannya tidak benar-benar sama. Ada kabupaten yang masalahnya air bersih. Ada kabupaten yang bicara tentang masalah tanah yang tandus, pertanian lahan kering. Sementara ada kabupaten yang berbicara tentang nelayan dan laut, rumput laut, ikan dan sebagainya. Karena itu otonomi daerah itu sangat memungkinkan daerah untuk melakukan perencanaan dan melakukan pelaksanaan sesuai dengan permasalahan yang nyata di daerahnya. Bagian berikut kita lihat tentang pengertian dari otonomi daerah. Kira-kira apa itu otonomi daerah? Atau otonomi daerah itu artinya apa? Secara etimologis atau dari asal usul kata, otonomi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani, terdiri dari berapa kata? Dua kata, yaitu kata apa dengan kata apa? Auto dan nomos. Nah, benar sekali adik-adik bahwa otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu auto dan nomos. Auto itu artinya sendiri atau kemandirian, dan nomos artinya aturan. Sementara daerah artinya merujuk kepada kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu. Kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu. Nah, tetapi daerah di sini yang dimaksudkan di sini kita boleh sebut dengan kabupaten dan provinsi. Ada batas wilayah yang jelas ya. Ya, bisa lihat batas wilayahnya ya. Ada setiap kabupaten itu ada batas wilayahnya. Timur itu berbatasan dengan kabupaten mana, atau laut apa, atau barat itu berbatasan dengan kabupaten mana, atau berbatasan dengan laut timur atau laut Flores kan. Bahwa daerah itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas atau batas wilayah tertentu. Tetapi daerah di sini lebih jelasnya kepada daerah kabupaten atau provinsi. Oke. Lalu otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Baik, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu daerah diberi hak, kemudian diberi kewenangan, dan diberi kewajiban untuk apa? Untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Nomor 23 tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kita itu negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu otonomi itu harus berjalan beriringan dengan bentuk negara kita sebagai sebuah negara kesatuan. Bahwa daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus, tetapi harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan Indonesia dan undang-undang. Tujuan dari otonomi daerah.
Tujuan otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu dari segi politik, segi pemerintahan, dan segi sosial budaya. Tujuan otonomi daerah dari segi politik itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Dalam urusan politik misalnya otonomi daerah itu bertujuan supaya pergantian pemimpin atau pergantian kepala daerah atau kabupaten atau provinsi itu terjadi secara berkala. Kita berapa kali pemilu, berapa tahun sekali pemilu? 5 tahun sekali. Tahun. Pertama ada segi politik. Segi politik ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Baik, bahwa segi tujuan otonomi daerah dari segi politik itu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan. Selanjutnya dari sisi pemerintahan. Yang kedua itu sisi pemerintahan. Segi pemerintahan itu pemerintahan yang efisien. Otonomi daerah itu bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Selanjutnya dari sisi sosial atau budaya. Dari segi budaya itu perhatian khusus itu lebih kepada daerah. Di dalam itu terdapat suku bangsa, ada istiadat, perhatian khusus lain. Lalu yang terakhir dari sisi ekonomi. Segi ekonomi itu bertujuan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Baik, itu tujuan dari otonomi daerah dari segi politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi. Baik, demikian materi kita untuk hari ini. Bagaimana perasaan adik-adik sesudah bagaimana perasaan adik-adik tentang pelajaran hari ini? Kami merasa senang. Merasa senang ya? Ya. Kita hari ini minggu depan kita akan belajar tentang pengertian maksud dan tujuan dari politik lokal. Terima kasih, Pak. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, pada siang hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak ya. Sama-sama.